Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Saya mau bagi-bagi tips. Mudah-mudahan ini bisa diikuti ya. Bisa diikuti, bisa dicontohkan atau dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena memang harus sering-sering juga diulang-ulang ini. Sangat banyak orang yang menjalani ilmu spiritual, ilmu hakikat, ilmu makrifat, tetapi semakin ego. Ego kepada siapa? Yang paling jelas pada istri. Nah, jadi ini harus kita kupas lagi. Intinya gini aja lah, tips dalam kerukunan rumah tangga. Karena banyak jemaah yang punya masalah tentang rumah tangga. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga itu sebenarnya yang paling utama itu 3, tapi ini tambah 4, ini bagus ini. Jadi ada 4. Apa aja yang membuat kita rukun dalam berumah tangga? Yang pertama adalah menghargai. Nah, dalam berumah tangga kita harus ada sikap saling menghargai satu sama lain. Mungkin di antara kita ada yang berbeda karakter. Mungkin si istrinya pembersih, suaminya penjorok misalkan. Terus ketika si suaminya jorok, istrinya ngomel, ya kan? Ngomelnya pakai ego lagi, bukan ngomelnya pakai hati, tapi pakai ego. Akhirnya apa? Jadi bertengkar. Karena apa? Nggak ada sikap menghargai. Jadi segala sesuatu kita harus hargai kekurangan pasangan kita. Ketika pasangan kita ada sisi kurangnya, ya kalau bisa kita jangan pandang kurangnya, pandang kelebihannya. Sehingga kekurangannya itu nggak menjadi masalah. Apalagi kan kita ini terkadang merasa paling perfect, merasa paling sempurna, merasa paling bersih, paling apa segala macam, sehingga pasangan kita nggak bisa seperti itu, kita menghakimi, nggak menghargai. Nah, itu pasti nggak rukun rumah tangga. Dan yang kedua, harus sering-sering berterima kasih. Nah, terima kasih ini larinya ke syukur. Ucapkan terima kasih. Kalau kita nggak bisa ucapkan dengan lisan, mungkin kita ini nggak, sulit untuk berkata terima kasih pada istri, berkata terima kasih pada suami. Tunjukkan bahwa kita itu berterima kasih. Misalkan istri masak nggak enak misalkan, ya kita tunjukkan aja bahwa itu enak. Itu secara tidak langsung kita sudah berterima kasih. Ketika istri masak kita makannya nambah, itu sudah berterima kasih. Walaupun kita nggak menyebutkan terima kasih. Dan yang ketiga adalah ini yang paling berat adalah memuji. Memuji ini paling berat ini. Kalau cewek lain enak kali kita puji, ya kan? Giliran istri sendiri tak pernah kita puji, ya kan? Kalau cewek lain cantik, baik, enak kita pujinya, ya kan? Giliran bini sendiri kurang terus, tak ada lebihnya. Tak pernah kita puji istri. Pasti rumah tangga juga nggak akan rukun. Nah, memuji ini memang berat, tetapi kita harus ada ketulusan. Kalau kita selalu melihat buruknya, menghina, menghardik, apalagi kasar, apalagi tak pernah menghargai, tak pernah memuji, ya hancur tuh rumah tangga. Harus ada sikap memuji. Kalau istri kita misalkan jelek, nggak cantik, ya jangan kita hina, jangan kita bilang dia jelek. Apa salahnya muji, ya kan? Itu yang berat, memuji ini. Dan yang keempat, nah yang keempat inilah yang sangat jarang diterapkan oleh kita yang berumah tangga. Apa itu? Selalu bersama-sama atau berjemaah. Coba tanyakan, ketika kita rumah tangga panas, berantem, mungkin kita kurang berjamaah. Dalam segi apa aja berjamaah? Dalam segala hal. Sholat berjamaah, makan berjamaah, nonton TV berjamaah, jalan-jalan berjamaah. Selalu bersama-sama. Kita bawa istri kita. Jadi aman. Kenapa kita selalu banyak godaan di luar? Karena istri nggak pernah dibawa. Jalan sorang-sorang aja. Macam anak muda, ya kan? Nah, macam bujangan aja, istri nggak mau dibawa, anak nggak mau dibawa. Akhirnya apa? Keluar rumah tergoda. Nah, kalau saya gitu. Kalau dulu ya, nah tahu sendiri lah, pelaut itu paling playboy itu, pelaut itu. Rayuannya maut kali itu kalau pelaut itu. Tapi setelah berumah tangga, waduh, di situ saya terapkan. Kemana-mana selalu berdua. Kadang istri saya yang capek.
ke situ aja kok harus bawa istri, kok harus berdua. Ya saya bilang, nanti saya kalau keluar sendiri nggak tahan mata saya nanti ngelihat cewek lain. Makanya saya bawa kamu biar aman. Nah, akhirnya istri merasa dihargai. Istri merasa dianggap. Senang dia, kita ajak. Jangan kita sendiri-sendiri. Apapun segala macam, berjamaah. Terkadang istri saya keluar, saya belum makan, saya nggak mau makan. Kenapa? Saya tunggu istri saya pulang. Nah, udah pulang dia baru saya makan. Nah, itulah. Kalau kita itu selalu terapkan berjamaah, nah, satu, ikatan batin kita makin kencang, makin erat. Akan ada koneksi batin yang sangat kuat. Rasa cinta itu juga bertambah. Ya kan? Menghargai, berterima kasih, memuji, apalagi kita berjamaah, enak. Nah, kenapa banyak suami yang nggak nyaman di rumah? Karena si istri selalu tidak menghargai, tidak berterima kasih. Salah terus suaminya itu. Akhirnya apa? Suaminya nggak nyaman di rumah. Karena suami nggak nyaman di rumah, cari kenyamanan di luar. Udah cari kenyamanan di luar, enak. Dapat dia ketenangan, dapat dia kenyamanan yang di rumah dia nggak dapat. Jadi kalau suami kita selingkuh, suami kita macam-macam, ya jangan salahkan suami, salahkan kita. Kenapa suami kita nggak nyaman di rumah? Nah itu, ketika suami jujur, kita banyak bantah, kita banyak menolak, kita banyak nggak menghargai. Akhirnya suami jadi berbohong. Jangan salahkan suami kalau berbohong, salahkan kita. Kenapa kita nggak pernah menghargai suami? Nah ini hati-hati. Paling berat ini wanita, terlalu mengatur, terlalu menguasai, ya kan? Nggak boleh seperti itu. Makanya kita tuh harus ada sikap saling menghargai. Apalagi berterima kasih. Kalau suami pulang bawa duit sedikit, bersyukur. Terima kasih, tampakkan terima kasih. Jangan nanti dikasih duit sedikit, cuma segini, katanya. Di mana letak syukur kita itu? Nah, bagaimana suami mau kasih banyak? Kita dikasih nggak pernah cukup. Kita dikasih nggak pernah berterima kasih. Kurang terus yang kita bilang. Jadi semua kesalahan itu ada di diri kita masing-masing. Intinya gitu aja lah. Perpecahan rumah tangga itu sebenarnya yang paling berat itu adalah di istri, bukan di suami. Kalau si istri bisa membuat suaminya nyaman di rumah, aman dunia. Tapi kalau si istri sudah merasa sok kuasa, tak pernah berterima kasih, tak pernah menghargai, apalagi memuji, tak pernah, maka si suami akan mencari yang lebih nyaman. Di situ ketemu cewek lain, dipuji-puji lah suami itu kan, dapat dia pujian itu, dihargai dia. Kita sampai istri sendiri nggak dihargai, gimana itu? Nah ini harus teman-teman pahami. Kalau kita itu baik, maka Allah akan kasih pasangan yang baik. Jadi kita dalam hidup berumah tangga ini gini aja. Jangan merasa pasanganku jelek, begini, begitu, begini, begitu. Padahal tuh rumusnya udah ada di Al-Quran. Yang keji hanya untuk yang keji. Yang buruk hanya untuk yang buruk. Yang baik hanya untuk yang baik. Kalau suami kita itu ada yang salah, entah dia selingkuh, entah dia nggak jujur, entah dia kasar, entah dia gimana-gimana, tanya diri kita, apa yang salah pada diri? Sehingga suamiku seperti itu, apa yang salah? Itu sudah janji Allah. Begitu juga sebaliknya, aku sudah baik tapi istriku kok begini, tanya diri kita juga, aku sebagai suami ini udah benar belum? Kenapa dapat istri kok kayak gini? Tanya diri kita. Jadi kita jangan menyalahkan pasangan. Jadi gimana bang? Perbaiki diri kita dulu. Ya Allah, aku perbaiki diriku ya Allah. Mudah-mudahan ketika aku menjadi baik, maka engkau rubah istriku menjadi baik. Seperti itu. Atau sebaliknya, ya Allah aku rubah diriku. Semoga engkau rubah juga suamiku jadi baik. Itu kuncinya. Jangan hanya kita melihat kesalahan istri, kesalahan suami. Tanya diri kita, apa yang salah pada diriku? Nah, ini teman-teman harus terapkan. Tapi saya orangnya nggak suka muji bang. Ya coba, jangan dibilang nggak bisa muji. Kitanya aja yang ego nggak mau. Dicoba itu.
Saya nggak biasa berterima kasih bang, berat rasanya mau ngomong terima kasih sama istri. Coba, nah coba itu. Hal yang paling ringan itu tadi itu, berjamaah tadi itu. Segala macam berjamaah dulu. Nonton sama-sama, mau kondangan sama-sama, mau pergi belanja ke mall sama-sama, mau jalan sana jalan sini sama-sama, semua sama-sama, pasti aman. Karena itu yang sudah saya terapkan. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih ada masalah rumah tangga, coba tanya diri kita, apa yang salah pada diriku? Kenapa pasanganku seperti ini? Kenapa pasanganku seperti itu? Berarti ada yang salah pada diri kita. Itu diperbaiki. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, memuji. Dan yang keempat, bersama-sama atau berjamaah. Coba itu diterapkan, buktikan dalam seminggu aja. Teman-teman buktikan tiap hari, praktekkan tiap hari. Insya Allah itu kayak pengantin baru kita itu, ya kan? Nah, jadi ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.